Ya teman-teman, ini kita baru sampai di gerbang pintu masuk ya. Ini bagi kalian yang menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadi, kalian harus bayar tiket di sini ya teman-teman. Cuman ini terlihat sepi banget ya teman-teman, jalur ini ya. Nah ini di depannya doang terlihat bagus ya teman. Ini masuk dari arah Cikampek ya teman-teman. Nah di depan ada saung Kabayan ya teman-teman. Nah ini pas di dalam teman-teman, kondisi jalannya sudah mulai rusak ya teman-teman, sudah mulai hancur. Lihat pengunjung ya teman-teman tuh, lihat para pengendara di mobil agak susah ya teman-teman. Ayo tolongin. Beda banget ya teman-teman, dulu di zamannya gua masih sekolah SMA ya teman-teman, dulu gua sering main ke sini. Nah jalur ini bagus ya teman, karena salah satu tempat wisata favorit di sini teman-teman ya. Cuman sekarang ya sayang sekali teman-teman, ini jalurnya atau jalannya rusak banget teman-teman. Jadi kalau dilalui oleh mobil-mobil sedan ya, mobil-mobil kecil ini dipastikan akan gasruk atau mentok ya teman-teman. Nah ini kita di Curug Bungsu ya teman-teman. Nah ini lihat teman-teman ya, mobil Honda Jazz ya teman-teman sampai mundur karena dia gasruk ya, jalannya saking rusaknya teman-teman ya. Ini kalau terlihat di kamera emang kurang begitu jelas ya teman-teman. Nah ini sebenarnya rusak parah. Nah ini mobil Honda Jazz sampai mundur lagi, dan sepertinya dia mau putar arah atau balik arah ya teman-teman, karena terlihat dari bumper bawahnya nih gasruk ya teman-teman. Ya teman-teman, jumpa lagi di Barudak Ngaprak ya, ketemu lagi sama gua Jaya teman-teman. Perjalanan kali ini saya akan menuju ke kebun cabai atau perkebunan cabai nih teman-teman, yang ada di bawah kaki Gunung Salak ya teman-teman, di daerah Gunung Bunder ya teman-teman. Nah saya melakukan perjalanan dari arah Cinangneng ya teman-teman, jadi saya bukan dari arah Cikampek, bukan dari arah Cibatok, tapi saya dari arah Cinangneng ini. Oke teman-teman, ini videonya saya cepetin ya biar bisa lebih singkat. Ini saya jalan motongnya lewat jalur atau arah Cinangneng ya, soalnya kalau lewat jalur Cikampek itu tadi macet banget ya teman-teman. Ini kita melalui jalur Cinangneng, emang banyak sekali tanjakan atau turunan yang terjal ya teman-teman kalau lewat jalur ini. Bagi teman-teman yang ingin melintas di jalur ini teman-teman ya, harus kendaraannya performanya benar-benar aman ya, terutama untuk remnya teman-teman, karena banyak sekali jalanan turunan dan naikan ya teman-teman. Dan ini sudah dikit lagi kita akan memasuki jalan raya Gunung Salak Indah ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang penasaran gimana kondisi Gunung Salak Indah ya, jadi ini via jalur masuknya, pintu masuknya saya melalui via jalur Cikampek ya teman-teman, Cikampek, tapi saya ini tadi lebih motong lagi, saya lewat Cinangneng ya. Nah tapi pada akhirnya akan tembusnya via jalur Cikampek ya teman-teman, karena tadi jalur Dramaga itu di hari Minggu ini ya teman-teman itu macet parah. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, ini sekarang aktivitas kendaraan begitu ramai ya di jalur ini aja ya, makanya udah pasti di jalur utama, jalur Cikampek ataupun jalur Dramaga itu macet parah teman-teman.
Oke teman-teman, buat yang penasaran gimana kondisi sekarang ya tempat wisata tersebut ya. Nah ini sini kita belok kiri ya teman-teman. Nanti setelah ini kita tinggal lurus aja, nanti itu akan terdapat gerbang atau pintu masuk wisata Gunung Salak Indah ya teman-teman. Nah saya penasaran ya teman-teman. Nah dulu waktu saya masih sekolah teman-teman ya, ini di sini saya sering sekali setiap liburan, bahkan setiap Sabtu ya, Sabtu Minggu saya sering kesini dan saya penasaran melihat kondisi jalannya ataupun suasananya yang sekarang ya teman-teman. Kira-kira seperti apa ya teman-teman, soalnya berdasarkan informasi atau yang sering kita lihat di media sosial, sekarang itu tempat ini sepi banget ya teman-teman. Padahal dulu zamannya saya masih SMA ini tempat liburan wisata favorit banget ya teman-teman, bagi yang mau naik gunung ataupun sekedar mau nginep di villa-villanya atau di warung-warungnya teman-teman. Ini kalau malam udaranya lumayan dingin banget ya. Nah ini buat teman-teman yang melintas melalui jalur Cikampek ya, ini pintu masuknya dari sini ya teman-teman. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk lewat pintu gerbangnya teman-teman, gerbang yang di arah Cikampek ya. Nah, jadi kalau teman-teman lewat Cikampek, gerbangnya lewat sini teman-teman. Nah, itu akan tembus ya teman-teman. Nanti kita langsung muter aja ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai gerbangnya ya teman-teman. Nah ini kondisi dan situasi di gerbangnya teman-teman. Nah ini seperti ada anak sekolah ya teman-teman, itu sepertinya PKL ya. Nah ini si abang, kenapa ini motornya sepertinya mogok nih ya teman-teman, kasihan sekali ya teman. Nah ini jalur masuk via jalur Cikampek ya teman-teman, Ciampea ya. Nah ini jalannya masih apa ya, masih atau sudah dicor ya teman. Nah ini ada Bukit Kabayan ya teman-teman ke kiri tuh. Nah ini untuk di awalnya teman-teman ya, pas baru masuk ini lumayan ya teman-teman, jalannya sudah dicor ya, tapi sepertinya ini lumayan lah teman-teman lah, sudah dicor ya, setidaknya tidak rusak, tidak hancur. Tapi kita pengen lihat lebih jelas ya teman-teman ke dalamnya, itu kira-kira sampai mana ya teman jalan ini bagusnya ya. Oke teman-teman, tadi kenapa saya langsung bablas masuk aja teman. Nah sebab saya itu akamsi ya teman-teman. Jadi bukan teman saya itu bukan akamsi, jadi saya itu sudah kenal lah, mereka kenal, saya tunjukin kartu identitas saya, mereka kenal, jadi saya langsung jalan ya teman-teman. Nah ini jalannya masih coran ya teman-teman, masih terlihat masih coran. Nah cuman agak-agak bergelombang aja nih ya teman-teman corannya. Nah ini kita kalau lewat sini teman-teman, kalau papasan mobil atau bertemu mobil lawan arah, kita harus agak pelan-pelan ya teman, cari posisi yang lebih lebar ya teman-teman tuh. Nah jadi ini emang pas-pasan banget, apalagi pengendara yang baru bisa mungkin ya agak-agak ribet juga ya teman-teman, karena ini benar-benar pas-pasan ya. Nah ini buat teman-teman, jika papasan kayak gini, nah teman-teman jangan terlalu minggir juga ya teman-teman. Nah teman-teman bisa perhatikan spion mobil teman-teman yang kelihatan tuh ya, ban belakangnya masih berada di jalur atau udah keluar jalur ya teman-teman. Soalnya ngerinya ketika teman-teman keluar jalur coran ini, ngerinya itu jalannya beda tinggi ya teman-teman, sehingga kendaraannya mentok ya. Nah ini saya harus berhenti lagi teman-teman, karena bertemu kendaraan lagi ya teman-teman.
Nah ini kalau untuk mobil-mobil seperti ini masih banyak lewat sini teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya kedepannya jalannya masih bagus ya teman-teman. Jalan Pak, jadi Kita jauh. lihat ya teman-teman, pengen tahu ya situasinya saat ini kondisinya seperti apa ya teman-teman, karena ini berdasarkan informasi dan apa ya berita yang kita lihat ya di berbagai media sosial ya teman-teman, katanya sekarang ini wisata Gunung Salak khususnya di tempat ini teman-teman sekarang itu sepi ya, nggak seperti pada zaman dahulu ya. Ya kira-kira kurang lebih 7 sampai 8 tahun yang lalu ya, mungkin 5 tahun ya teman-teman, katanya tempat ini masih ramai banget, tapi sekarang sepi ya teman-teman. Udah gitu berdasarkan informasi-informasi yang mungkin ya kita sering lihat di media sosial, katanya di sini banyak sekali pungli ya. Pungli itu maksudnya mungkin setiap pintu pertama masuk terus ketika mau ke tempat lain itu masuk bayar lagi ya teman-teman, belum parkirnya, belum segala macamnya, belum makanannya teman-teman. Nah ini sebenarnya teman-teman ya bagi orang yang suka suasana pegunungan kayak gini ya teman-teman. Nah ini sekedar mungkin apa ya, masukan juga ya mungkin buat penduduk lokal sini ya teman-teman. Ya kalau mau apa daerahnya ramai mungkin kira-kira hilangin lah kira-kira pungli-pungli atau bayar-bayaran yang tidak masuk akal atau terlalu mahal ya teman. Ya teman-teman, ini kita sudah mulai menemukan ya teman, ini jalannya udah rusak ya teman, corannya sudah habis di sini teman-teman ya. Nah ini harus pelan-pelan ya teman-teman, karena benar-benar gelombang atau lubang-lubangnya cukup dalam ya teman-teman. Nah mungkin kalau untuk di sini teman-teman videonya saya nggak edit atau saya nggak cepetin ya teman-teman, biar teman-teman tahu ya gimana kondisi jalan-jalan yang hancur atau rusak di jalur ini ya teman-teman. Pokoknya saya nggak cepetin biar teman-teman lebih tahu ya. Jadi ketika teman-teman mau berkunjung ke sini ya teman-teman sambil teman-teman perhatikan ya jalan-jalan rusaknya teman-teman. Nah jadi teman-teman nanti bisa ngambil pilihan ya teman-teman, mau masuk lewat jalur atau via Cikampek atau Cibatok ya teman-teman. Karena di sini terdapat dua gerbang ya, via jalur Cikampek dan via jalur Cibatok ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil menerusi perjalanan ini kita bahas lagi soal yang pertama ya teman, yaitu pungli tadi ya teman. Nah maksudnya pungli ini ya menurut saya sebaiknya warga sekitar ataupun dari petugas-petugas di sini ya itu harus benar-benar bisa mengelola ya, agar pengunjung itu tidak kapok atau tidak merasa dirugikan ketika berkunjung berwisata di tempat ini ya. Setidaknya kalau kasih harga itu yang sewajarnya ya teman-teman. Dan teman-teman ya saya himbau lagi, nah teman-teman ketika masuk di gerbang tadi itu ya, gerbang tiket itu, nah teman-teman harus perhatikan ya teman-teman, teman-teman bayar berapa dan harga satu tiketnya berapa. Jika dihitung per orang, teman-teman tiketnya harus jumlahnya pas ya teman-teman, karena kita untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan jika terjadi apa-apa ya teman-teman. Dan itu tiket ada asuransinya juga mungkin ya teman-teman, sebagai tanda masuk kalau kita itu bayar dan kita ibaratnya resmi ya masuk ya, ada tiketnya teman.
dan untuk mencegah hal-hal yang seperti apa, manipulasi atau kan penyelewengan dana ya teman-teman ya. Bisa dibilang itu kalau nggak korupsi lah bahasa kasarnya teman kita, untuk mencegah itu ya. Jadi teman-teman harus hitung benar-benar jumlah tiketnya dengan harga yang teman-teman bayar ya teman-teman. Dan yang kedua ya teman-teman, nah jadi pintu masuk utama itu kita kan bayar ya. Nanti mungkin ketika harus ke Curug ya, ini kan ada beberapa curug tempat wisata, tentunya ada tempat masuk lagi. Nah, menurut saya teman-teman ya, sebaiknya di sini dikelola juga ya teman-teman. Seharusnya jangan terlalu mahal ya, kalau bisa sih malah tiket masuknya itu dijadiin satu aja ya. Jadi ketika kita mau berkunjung ke tempat lain dan yang lainnya itu sudah tidak bayar lagi ya teman-teman. Menurut saya yang lebih bagusnya, lebih efisiensinya, lebih adilnya seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada permainan atau pungli-pungli liar ya teman-teman. Dan untuk yang selanjutnya mungkin soal makanan kali ya teman-teman, atau jajanan ya. Nah, bagi pemilik warung ya di sini ataupun warga setempat yang dagang di daerah ini ya, menurut saya, nah prinsipnya gitu ya, lebih baik ngasih harga itu, makanan itu jangan terlalu mahal lah, sewajarnya ya. Karena sudah pasti ya, kalau terlalu mahal dan harga yang tidak wajar juga, itu kan bikin pengunjung kapok juga ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi bikin pengunjung kapok ya, otomatis pengunjung akhirnya tadinya udahlah ngapain kita ribet-ribet bawa makanan banyak, bekal dari rumah ya. Di sana juga beli murah ya. Nah itu sebenarnya kan jadi keuntungan juga ya buat para UMKM atau pedagang di situ ya teman-teman. Saya yakin kalau harganya murah, kita ngapain sih ya? Ngapain kita persiapan dari rumah bawa-bawa makanan atau minuman ya, atau hal-hal lainnya ya teman-teman. Kalau di sini penjualnya harganya murah-murah ya teman, sudah pasti kita mendingan beli di sini ya teman-teman. Lebih simpel, kita nggak repot-repot buat banyak bawaan ya teman-teman. Nah menurut saya itu lebih bagus lagi malah ya, jika pedagangnya ngasih harganya yang normal saja. Saya yakin jualannya juga pasti makin laris, laku ya teman-teman. Tapi mungkin berdasarkan informasi atau berita-berita yang sering kita lihat ataupun teman-teman pernah ngalamin ya, harganya itu menjadi sangat jauh banget dari harga kita beli di luar atau di bawah ya teman-teman. Nah tapi itu kebenarannya belum tentu juga ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman juga ketika jajan di sini dengan kasih harga yang mahal. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, kalau dulu sih saya di sini ya teman-teman, dulu waktu zaman SMA saya di sini punya warung langganan nih teman-teman, dan itu baik banget. Yang punya warungnya dulu kita sering sekedar ngopi nginep ya di situ, buat makan jajan itu harganya tidak digetok atau tidak dinaikkan ya teman-teman. Harganya masih dalam batas normal, wajar ya teman dulu. Nah itu cuman sekarang sepertinya tempatnya sudah nggak ada ya teman-teman. Mungkin beliau pindah kemana, karena saya sudah jarang juga kesini atau tidak pernah juga sekarang kesini. Nah itu zaman dulu waktu saya masih SMA ya teman-teman.
Nah, untuk masalah makanan dan jajanan dah, menurut saya seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman setuju atau tidak ya dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, sebab eh, saya menghitungnya pola pikir kita lah ya, kita sendiri sebagai pengunjung. Kita buat apalah kita kalau mau barang banyak-banyak ya saat kita mau berpergian, kalau di sana itu hal-hal yang kita butuhkan gitu ada dan harganya normal atau terjangkau ya dan sesuai ya, pasti kita nggak perlu bawa repot-repot dari rumah kan ya teman-teman, kita tinggal beli di sana aja ya. Saya yakin para pengunjung lain juga pasti akan belinya di sini ya teman-teman, karena ngapain juga repot-repot bawa dari rumah. Nah, jika kalian setuju dengan apa pendapat saya dan pola pikir saya yang barusan saya jelasin, karena saya itu menghitung pola pikir orang bisnis dan kita sebagai pengunjung ya. Nah, pasti pengunjung yang pasti tidak mau repot ya. Nah, itu masukan aja untuk para pengelola atau ya para penjual yang ada di sini ya teman. Oke teman-teman, langsung aja kita balik ke jalur ya teman-teman. Ternyata ini benar ya teman-teman. Jalur via Cikampek ini ternyata jalannya lumayan rusak ya teman. Jadi rusaknya pas di tengah ya teman-teman. Jadi tadi pas pertama pintu masuknya itu masih aman lah ya, masih ada cor-coran ya teman-teman. Nah, tapi setelah ke dalamnya ini teman-teman, banyak sekali jalan-jalan yang rusak. Bahkan saya mengendarai mobil ini tidak bisa kencang ya teman-teman, harus pelan-pelan banget karena ini pasti akan mentok ya teman-teman. Nah, tapi jalannya masih bayang-bayang ya teman, ada coran, ada yang masih rusak, ini belum sepenuhnya mulus ya teman-teman. Nah, tapi kalau menurut saya sih teman-teman ya, bagi kalian yang menggunakan mobil sedan, sebaiknya jangan melalui jalur Cikampek ya teman-teman. Sebaiknya teman-teman melakukan perjalanannya melalui jalur Cipatok ya. Coba, sebab ini teman-teman, saya merasakan sendiri ini, saya nggak boleh kenceng ya, ini saya pelan banget karena harus imbangin ini teman-teman. Sebenarnya dalam ini tuh jalannya, makanya saya pelan-pelan tuh, motor aja ampulan gitu teman-teman. Ini jalannya benar-benar gelombangnya dalam banget ya, beda tinggi jauh ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, saya harap sih ini, mungkin ya harapan kita semua ya teman-teman, ini pihak atau pemerintah terkait ya di wilayah yang berwenang di kawasan ini ya. Ini masuknya Jawa Barat juga nih teman-teman ya, cuman beradanya di mungkin di Bogor Kabupaten ini teman-teman. Nah, ini sebaiknya diperbaiki ya teman, tuh hancur ya teman-teman, tuh mobil apa bak aja ya, pickup sampai ngampol-ngampol gitu teman-teman. Jadi di sini juga ada tempat air terjun ya teman, tuh ada pintu masuknya ya teman-teman di depan sini nih. Nah, mungkin jalur-jalur pendakian juga bisa lewat sini ya teman-teman. Iya. Pila ngirim. Pila. Bugenpil. Nah, itu tadi ada si mamang-mamang nih, si mamang nanya mau kemana, mungkin dia mau nawarin kali ya penginapan atau gimana ya teman-teman. Nah, ini jalannya begini ya teman-teman, jadi teman-teman bisa saksikan sendiri ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa ngambil pilihan ya teman-teman mau melalui jalur mana ya. Jika teman-teman mungkin ingin
mengenang ya masa-masa lalu teman-teman yang dulu sama pacar atau sama mantan pacar dulu kesini ya, yang sekarang udah menjadi istri. Mungkin teman-teman mau mengulang kisah kasih, kisah masa lalunya ya di daerah Gunung Salak Endah ini teman-teman. Ini ada yang sebut juga Gunung Bundar, ada yang bilang Curug Seribu. Di kawasan ini pokoknya Jalan Raya Gunung Salak Endah ya teman-teman. Nah ini ada mobil apa ya, Avanza ya teman-teman, mobil Avanza mobil ya teman. Nah ini saya juga masih harus hati-hati ketika papasan dengan kendaraan lain dari arah yang berlawanan ya teman-teman. Nah di depan ini kalau nggak salah ini ada curug juga ya teman-teman, ada curug di depan ini. Nah ini curug bungsu ini teman, kalau nggak salah namanya ya, curug bungsu. Bungsu itu terakhir apa ya, anak bungsu. Iya bungsu itu terakhir ya teman-teman, jadi curug terakhir mungkin curug bungsu. Nah ini jalannya juga hancur ya teman-teman, makanya sepi ya teman-teman. Yang di tengah-tengah ini kesian banget ya, ini sepi ya teman-teman, karena jalannya rusak ya. Jadi yang dari arah Cikampek itu mungkin batasnya sampai situ ya, dia untuk melakukan perjalanan ke atas lagi nggak berani atau males ya, karena jalannya itu rusak ya, kecuali ini kendaraan-kendaraan tinggi ya, seperti Fortuner mungkin ya. Kalau kayak Avanza masih bisa ya teman, masih tinggi ya. Cuman kalau kelas-kelas kendaraan seperti sedan ya, ini kalau lewat jalur ini sudah dipastikan akan merusak bodi ya teman-teman, dan kaki-kaki ya, mungkin bisa juga mentok ya teman-teman. Nah ini saya papasan lagi kendaraan teman-teman ya. Nah di sini harus pelan-pelan juga teman-teman, nyari celah karena kita ngeri juga ya. Nah, jangan sampai bersenggolan juga, dan jangan sampai roda kita keluar jalur ya, ngerinya slip ya. Nah teman-teman nih, dulu saya ingat teman-teman, saya pernah nih nongkrong di Batu ini teman-teman nih, sambil ngopi ya teman-teman. Ini di Batu ini sebelah kanan teman. Nah ini ada mobil teman-teman. Nah untuk mobilnya ngalah teman-teman, ngasih saya jalan. Nah kalau gini udah paham ya. Nah untuk kelas-kelas mobil seperti ini masih aman ya teman-teman, lewat jalur ini ya. Cuman kalau kelas-kelas mobil sedan, mobil pendek kayaknya mendingan jangan lewat jalur ini ya teman-teman, karena sudah pasti akan mentok ya atau merusak mobil ya teman-teman. Apalagi kan jika kendaraan itu bawa barang bawaannya banyak ya teman-teman, karena akan lebih pendek lagi ya, karena jalannya masih hancur ya teman-teman. Nah jadi bagusnya itu nggak jauh ya teman-teman, tadi dari pintu masuk ya via jalur Cikampek ya teman-teman. Jadi sampai di situ ya, kondisi jalan bagusnya teman-teman bisa perhatikan ya. Nah nanti juga nih teman-teman bisa lihat lagi sampai pintu keluar mungkin teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat itu nanti kira-kira jalur setelah gerbang masuk yang arah Cibatok itu bagus apa enggak ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah karena saya akan muter ya, saya jadi nggak akan mampir-mampir lagi teman-teman. Mungkin saya hanya langsung ke kebun cabai ya teman-teman. Saya nggak akan mampir ke daerah sininya nih, saya hanya numpang lewat aja ya teman-teman. Jadi agar teman-teman tahu aja jalur mana yang lebih bagus ya. Ketika teman-teman mau ke sini ya, teman-teman tinggal ngambil pilihan via jalur Cikampek ataupun Cibatok ya teman. Tapi kalau saran saya sih teman-teman mendingan jangan lewat jalur Cikampek, karena teman-teman bisa lihat sendiri ya,
Nah, teman-teman bisa saksikan ini jalurnya saya nggak bisa kencang ya teman-teman, saya pelan-pelan ini seperti ini ya tuh, lolongnya lumayan dalam ya teman, motornya sampai harus milih-milih ya, minggir-minggir ya teman-teman. Nah, kondisinya seperti yang teman-teman lihat ya sekarang teman-teman, ini padahal hari Minggu ya teman-teman, hari libur. Dulu itu saya waktu SMA ya teman-teman, di sini ini kalau udah Sabtu Minggu teman-teman, ini rame banget teman-teman ya, ini rame banget ya teman-teman. Itu sekitar 6 tahunan yang lalu ya teman-teman, 6 tahun yang lalu rame banget ya teman-teman ini di kawasan ini ya untuk Sabtu Minggu. Nah, saya dulu itu sering nginep ya teman-teman di sini, walaupun nggak nyewa villa, itu kita sering tidur di warung-warung ya, langganan kita kan ada warung, ada saung-saungnya itu teman ya. Kadang-kadang ngobrol malam di situ ya, untuk sekedar ngopi aja, cari suasana sejuk dingin ya, ngobrol ya teman. Ibaratnya ganti suasana ya, di kota mungkin panas gitu ya, kita nyari tempat-tempat yang tenang ya di hutan seperti ini ya teman-teman. Nah, dulu saya sering tuh Sabtu Minggu. Nah, nggak pernah saya kesini nyewa villa karena punya warung langganan ya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang sama ya, ketika libur di daerah ini punya warung langganan yang sering teman-teman singgahi ya ketika teman-teman berlibur ke daerah ini ya teman-teman. Nah, tuh motor aja harus milih-milih ya teman-teman, kondisinya seperti ini ya teman. Ini sebenarnya teman-teman kalau dikelola atau dirawat dengan baik ya teman-teman, saya yakin ini kawasan daerah Gunung Salak Indah ini ya pasti akan banyak lagi pengunjung ya teman-teman. Yang terutama akses jalannya ya teman-teman, saya rasa ini kalau dicor atau dirapihin dengan baik ya teman-teman pasti akan nambah ya. Nah, ini ada si abang motornya mogok ya, ini udah 2 kali tadi kita lihat motor mogok ya guys. Ini teman-teman, kita masih harus berjuang dengan jalan-jalan yang rusak seperti ini ya teman-teman. Gelombang saya tidak bisa kencang ya teman-teman karena batu-batu ya, lubangnya dalam-dalam. Nah, ini Kawah Ratu ya teman. Nah, teman-teman kalau mau ke Kawah Ratu bisa juga ya via jalur ini ya teman-teman tuh. Nah, di sini ada warung-warung juga, teman-teman bisa menginap juga di sini ya, di warung-warung seperti ini ya teman-teman. Ini jalur Kawah Ratu ya. Nah, di depan juga nanti ada juga ya jalurnya teman-teman untuk pendakian. Sebenarnya sini banyak ya teman-teman, banyak jalur ya. Nah, ini hanya tempat-tempat singgahannya ya teman-teman ya. Nanti ujung-ujungnya ketemunya sama sih ya. Kondisi jalannya masih seperti ini teman-teman ya, masih hancur, belum ketemu lagi kita jalan yang mulus ya teman-teman. Pokoknya teman-teman saksikan aja teman-teman ya sampai di mana jalur yang baiknya ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat menyaksikan ya. Jalan balik lagi. mobil jelek atau pakai mobil yang begitu.
Fortuner lah minimal. Saking hancurnya jalan nih. Bangsat. Mobil sampai baik lagi nih. Ini sedan. Iya. KDM kumaha ya. Jauh banget. Bogor ke Bekasi ini baik lagi mobil. Enggak seru. Ini. Ini ringkap ke bawah. Ayo. Mendingan balik lagi, parah. Parah ya? Mendingan balik lagi. Ya.
sampai. Banyak kebun cabai tuh. Wah, mana nih kebun tanaman cabai? Ladang cabai itu. Gunung Salak nih guys, kebun cabai itu. Kita ke kebun cabai sini ya. Coba kita kesini ke dalam, kira-kira ada apa guys ya. Luas nih kebun cabainya tuh, sampai atas. Ini di bawah kaki Gunung Salak ya guys. Petani tuh. Banyak pila guys. Orang nyari apa ini? Ada tasnya doang gitu. Ada tasnya doang. Oke guys, perjalanan hari ini guys ya di kaki Gunung Salak tuh. Hah? Kebun cabai. Oke, selanjutnya kita ke daerah Pamijahan nih guys. Perjalanan selanjutnya masih ada satu titik lagi guys ya. Untuk perjalanan yang kali ini cukup sampai di sini guys ya. Nanti ketemu lagi di perjalanan selanjutnya guys.